Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumri Husain. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Manado, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman saya yang sudah bertanya di video tugas saya sebelumnya. Langsung saja, yang pertama dari Andrea Prasetyo. Jelaskan kedudukan harta dalam Al-Quran. Dalam perspektif Al-Quran dan hadis, harta secara mutlak adalah milik Allah. Harta sebagai perhiasan yang menambah kebahagiaan dalam hidup, sebagai uji keimanan, dan sebagai bekal ibadah. Implikasi kedudukan harta adalah pada ketepatan pemanfaatannya. Yang kedua, pertanyaan dari Vio Otolua, jelaskan teori kepemilikan. Hak milik atau kepemilikan adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan syara, di mana manusia memiliki kewenangan khusus melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik harta benda ataupun nilai manfaatnya. Pertanyaan yang ketiga dari Intan Hermansyah, jelaskan teori harta. Harta merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia, unsur naluri yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dengan harta, manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat materi ataupun imateri. Dalam kerangka memenuhi kebutuhan tersebut, terjadilah hubungan horizontal antara manusia. Pertanyaan yang keempat dari Loviana Mokoginta, jelaskan definisi harta. Menurut Wahbah Zuhaili, secara linguistik, al-mal didefinisikan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya, baik sesuatu itu berupa materi ataupun berupa manfaat. Pertanyaan yang kelima, jelaskan pendapat ulama tentang harta, dari Ananda Sugianto. Pendapat Hanafiyah, menurut Hanafiyah, al-mal adalah segala sesuatu yang mungkin dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Sedangkan menurut pendapat mayoritas ulama, al-mal adalah sesuatu yang memiliki nilai, di mana bagi orang yang merusaknya berkewajiban untuk menanggung atau menggantinya. Pertanyaan yang keenam dari Sri Laendong, jelaskan kepemilikan harta dalam Islam. Harta adalah sesuatu aset kekayaan yang dibutuhkan, dicari dan dimiliki oleh manusia. Harta juga bisa berguna bagi semua orang, karena dengan harta, kekayaan manusia dapat memenuhi segala kebutuhan, baik yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Kemudian yang ketujuh, pertanyaan dari Astrid Kebit, jelaskan fungsi harta. Fungsi harta yaitu untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah, untuk meningkatkan keimanan, untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, untuk meneruskan kehidupan dari suatu periode ke periode selanjutnya, dan untuk memudahkan silaturahim karena adanya perbedaan dan keperluan, sehingga terjadilah interaksi dan komunikasi antara manusia. Yang kedelapan, pembagian harta. Pembagian harta. Yang kedelapan, pembagian harta, pertanyaan dari Indah Susanto. Yang pertama, harta mutakawin dan hair mutakawin. Harta mutakawin adalah semua harta yang mencakup jenis maupun cara memperoleh dan penggunaannya. Harta gair mutakawin ialah kebalikan dari harta mutakawin, yakni yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Yang kedua, harta mitsili dan malkimi. Harta mitsili
terbagi menjadi 4 bagian, yaitu harta yang ditakar seperti gandum, harta yang ditimbang seperti kapas dan besi, harta yang dihitung seperti telur, dan harta yang dijual dengan meter seperti pakaian, papan, dan lain-lain. Harta kimi ialah harta yang jenisnya sulit didapatkan di pasar, bias diperoleh tapi jenisnya berbeda, kecuali dalam nilai harganya. Jadi harta yang ada imbangnya atau persamaannya disebut mitsli, dan harta yang tidak ada imbangannya disebut kimi. Kemudian yang ketiga, harta itslaki dan harta istimali. Harta istihlaki ialah sesuatu benda yang menjadi harta yang secara jenis nyata zatnya dan sekali digunakan habis. Harta istimal ialah tidak bisa sekali digunakan tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya, seperti kebun, tempat tidur, pakaian, sepatu, dan lain-lain. Perbedaan antara dua jenis ini ialah harta istihlak habis satu kali digunakan, sedangkan harta istimal tidak habis dalam satu kali pemanfaatannya. Yang keempat, harta mankul dan harta gair mankul. Harta mankul ialah harta yang bias dipindahkan seperti emas, perak, perunggu, pakaian, kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan harta gair mankul ialah seperti kebun, rumah, pabrik, sawah, dan yang lainnya, termasuk harta gair mankul karena tidak dapat dipindahkan. Yang kelima, harta ain dan harta dain. Harta ain ialah harta yang berbentuk benda seperti rumah, pakaian, beras, jambu, kendaraan, dan yang lainnya. Harta dain ialah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab, seperti uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta tidak dapat dibagi menjadi harta ain dan dain, karena harta menurut Hanafiyah ialah sesuatu yang berwujud. Maka sesuatu yang tidak berwujud tidaklah dianggap sebagai harta. Misalnya uang tidak dipandang sebagai harta, tetapi uang menurut Hanafiyah adalah wasfil al-dimmah. Kemudian pertanyaan dari Mahathir Agil, jelaskan unsur-unsur harta. Unsur-unsur harta menurut para fuqaha bahwa harta bersendi pada dua unsur, unsur aniyab dan unsur urf. Yang dimaksud dengan unsur aniyab ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan. Maka manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tapi termasuk milik atau hak. Unsur urf ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagai manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali manfaatnya, baik manfaat madiyab maupun manfaat manawiyab. Yang terakhir, pertanyaan dari Cendrawati Ulii, jelaskan cara memperoleh harta. Yang pertama, harta itu merupakan salah satu sendi dalam kehidupan manusia. Maka Allah memerintahkan manusia untuk memperoleh secara halal. Yang kedua, seseorang berusaha mencari karunia Allah dengan sekuat tenaganya. Maka Allah meminta kepada orang tersebut untuk memohon kepada Allah, kiranya Allah melimpahkan karunia-Nya untuk dalam bentuk rezeki. Kemudian, jika telah berusaha memperoleh rezeki Allah dan telah meminta pula perkenaan dari Allah, maka Allah akan memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dihendakinya. Demikian jawaban dari pertanyaan teman-teman tadi sudah saya jawab. Kiranya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.